Ibu bapak, alhamdulillah penjaringan ini orang Islam. Andai kata penjaringan itu orang Kristen, kaya, tidak usah masuk surga pak. Lu apa iya? Iya. Menurut Alkitab, orang kaya tidak usah masuk surga. Padahal tidak sugi-sugi. Sing gegere gilap, awak dewi. Sing gegere motor gilap, montore wong. Ustadz Fadil Taslim mengatakan bahwa orang kaya Kristen nggak bisa masuk surga. Benarkah bagian ini? Mari kita bahas. Ustadz Fadil Taslim yang katanya pakar kristologi mengatakan bahwa orang kaya Kristen nggak bisa masuk surga. Sebelum kita bahas, mari kita lihat terlebih dahulu cuplikan videonya bersama-sama. Ibu bapak, alhamdulillah penjaringan ini orang Islam. Andai kata penjaringan itu orang Kristen, kaya, tidak usah masuk surga pak. Lu apa iya? Iya. Menurut Alkitab, orang kaya tidak usah masuk surga. Padahal tidak sugi-sugi. Sing gegere gilap, awak dewi. Sing gegere motor gilap, montore wong. Saya tunjukkan. Kaya tidak bisa masuk surga. Supaya kita tahu bapak. Jadi saya katakan alhamdulillah ya. Kita ini ya kaya. Matius 19 23 24 Lukas nah. Iya, Injil nih Pak. Markus 21 ya Injil Kita sudah melihat bersama cuplikan videonya. Di dalam bagian pertama ini, Ustadz Fadil Taslim mengambil atau mengutip ayat Alkitab, yaitu Matius 19 ayat 23 sampai 24, Lukas 18 ayatnya yang ke-24 sampai 25, dan Markus 10 ayat 21 sampai 25. Oke, kalian yang menonton video ini, catat ayatnya baik-baik. Nanti kita akan buktikan bersama-sama, benarkah orang kaya Kristen tidak bisa masuk surga. Mari kita lanjut melihat cuplikan video bagian yang kedua ini. Bapak, supaya ibu bapak yakin bahwa ini dari sini. Ya, ya. Di samping saya tulis supaya bapak yakin dari sini. Matius 19. Jadi orang Kristen itu kaya tidak bisa masuk surga, Pak. Padahal dia ngelembur-ngelembur, Pak. Matius 19. Judulnya memang orang kaya tidak bisa masuk surga, Pak. Ya. Orang muda yang kaya, judulnya begitu panjang tapi saya ambil yang ini aja. Dan saya yang 23, Pak. Ya. Ya. Bab orang muda yang kaya. Ya, langsung Ayat 23. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Coba. Nah, saya jadikan lagi itu tadi Matius. Sekarang Lukas. Iya, Pak. 18
Ayatnya 24, 25. Oh, agak-agak panjang enggak apa-apa, Pak. Mulai atas. Nih. Ya. Ini Ibu Bapak, Injil Lukas, ya. Babnya sama ya. Mendengar itu ya langsung Iya. ya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Jadi Yesus berkata, kekayaanmu berikan semuanya pada, atau ayat sebelumnya Bapak? Iya, Ayat sebelumnya, ya. 20. Ya, monggo. Jadi Yesus berkata supaya 18 ya, monggo. Ya. Bab orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ini babnya begitu. Ya, dimulai. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Terus. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. 1. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Sama ajaran Yesus sama dengan Quran, selama tidak dirubah oleh Paulus. Sama, terus. Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Terus Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus ada kau satu lakukan. lagi, apa? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Coba orang kaya disuruh menjual hartanya memberikan pada orang miskin. Akhlak melarat. Lanjut. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Beruang ini maksudnya kaya. Beruang ya. Beruang ya. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba ini. Jadi alhamdulillah penjaringan ini orang Islam kaya harus. Saya. Dengan kita kaya kita bisa membantu Iya. saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan dan seterusnya. Bisa naik haji. Makanya kaya silakan. 1 harus dari yang halal. 2 digunakan yang benar. Tapi kalau Orang Kristen nggak boleh kaya. ini loh. Jadi saya ngomong harus ada Dalilnya. Tanggapan saya yang pertama terkait dengan tuduhan atau pernyataan dari Ustadz Fadil Taslim bahwa orang Kristen yang kaya tidak bisa masuk surga. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya coba mencari dalam Alkitab kata atau bagian ini atau yang dimaksudkan oleh Ustadz Fadil Taslim yang katanya orang kaya Kristen tidak bisa masuk surga. Saya tidak menemukan bagian ini dalam Alkitab. Yang kedua, terkait dengan ayat yang menjadi landasan atau yang dikutip oleh Ustadz Fadil Taslim dari Alkitab, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, Matius pasal 19 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Dan Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Markus 10 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25. Untuk membuktikan bagian ini benar atau tidak, mari kita perhatikan Alkitab kita bersama-sama dan kita akan belajar bersama-sama apakah benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadil Taslim ini. Mari kita melihat Matius 19 ayat 23 sampai 24. Di sana berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius 19 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 di sana mencatat bahwa sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu sukar sekali dengan tidak bisa memiliki arti yang
berbeda dan jauh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Fadil Taslim mengutip Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 23 sampai 24 karena kalimat dan juga isinya agak mirip dengan Markus 10 ayat 23, tentu saya akan bacakan bersamaan saja. Lukas 18 ayat 23 sampai 24 berkata demikian, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jelas Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24 mencatat alangkah sukarnya. Garis bawah ya. Yang kedua, Markus 10 yang berikutnya, Markus 10 ayat 23, di sana berkata, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jelas ya, alangkah sukarnya. Jadi jelas Markus dan Lukas ataupun Lukas dan Markus mencatat di sana bahwa alangkah sukarnya. Jadi tidak ada di sana tidak bisa. Oleh sebab itu, penggunaan atau pengertian yang salah seperti ini tentu akan menyesatkan. Karena alangkah sukarnya dengan tidak bisa itu artinya berbeda sekali. Ini harus kita tahu dan kita harus pahami bersama-sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadil Taslim yang katanya pakar kristologi ini, ngaurnya minta ampun. Dan kalau kita bisa melihat pemahamannya, bahkan apa yang dia sampaikan di dalam bagian ini sebuah fitnahan belaka. Yang ketiga tanggapan saya dari bagian ini adalah, kalau kita hanya suka cocokmologi atau copot-copot ayat Alkitab dan kita menyimpulkan sendiri, ia akan ngaur dan dangkal seperti bagian ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.